Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rafa Suraya dari kelas Transportasi C 2019. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pelabuhan Tanjung Priok. Yang pertama itu, Pelabuhan Tanjung Priok adalah pelabuhan terbesar di Indonesia yang merupakan pelabuhan paling padat dan paling sibuk di Indonesia akan lalu lintas kapal maupun kendaraan darat pengangkut peti kemas dan truk-truk barang lainnya. Pertama itu dari periode 1960 sampai tahun 1963, pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh perusahaan negara Pelabuhan 1 sampai dengan 8 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Selanjutnya, di tahun 1964 sampai 1969, aspek komersil dari pengelolaan pelabuhan dilakukan oleh perusahaan negara pelabuhan, tetapi kegiatan ini dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah. Kemudian di tahun 1969 sampai periode tahun 1983, pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok itu dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969. Dan yang terakhir itu adalah periode tahun 1992 sampai 2012, di mana Pelabuhan 2 diganti menjadi PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 57 tanggal 19 Oktober 1991 dan dikukuhkan dengan akta notaris sarjana hukum di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1992 dan peningkatan status perusahaan dari Perum Pelabuhan 2 menjadi PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero merupakan suatu kepercayaan dari pemerintah didasarkan pada pertimbangan keberhasilan manajemen meningkatkan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan selama ini. Dan ada asal-usul nama pelabuhan Tanjung Priok, di mana kata Tanjung itu yang artinya daratan yang menjorok ke laut, dan Priok itu semacam panci masak tanah liat yang merupakan perdagangan sejak zaman prasejarah. Anggapan nama dari Tanjung Priok ini berasal dari tokoh penyebaran Islam, yaitu Mbah Priuk. Menurut pendapat budayawan Betawi dan sejarawan Alwi Sahab adalah salah, karena kawasan ini sudah bernama Tanjung Priuk jauh sebelum kedatangan Mbah Priuk pada tahun 1756. Selanjutnya ada fasilitas pokok yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Yang pertama ada Pelabuhan Nusantara 1, Pelabuhan Nusantara 2, Pelabuhan 1, Pelabuhan 2, Pelabuhan 3, JICT 2, dan JICT 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Jaludin Rumi. Saya akan menjelaskan pelabuhan dalam sistem transportasi laut. Jaringan transportasi laut sebagai salah satu bagian dari jaringan moda transportasi. Jaringan prasarana. Jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran. Pelabuhan laut dibedakan menjadi peran, fungsi, serta jenis. Berdasarkan jenisnya itu ada 2. Pelabuhan umum digunakan untuk melayani kepentingan umum sesuai ketetapan pemerintah. Yang kedua, pelabuhan khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Berdasarkan peran dan fungsi pelabuhan laut terdiri dari 3. Pelabuhan internasional hub utama premier adalah pelabuhan utama yang memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan barang internasional dalam volume besar karena kedekatan dengan pasar dan jalur pelayaran internasional serta berdekatan dengan jalur kelautan kepulauan Indonesia. Selanjutnya, pelabuhan internasional utama sekunder adalah pelabuhan utama yang memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan bongkar muat penumpang barang nasional volume dan relatif besar karena kedekatan dan jalur pelayaran nasional, internasional serta memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan internasional lainnya. Yang ketiga itu ada pelabuhan nasional utama tersier adalah pelabuhan utama memiliki peran dan fungsi melayani kegiatan bongkar muat penumpang dan barang nasional dengan volume sedang dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah mempunyai jarak tertentu dengan jalur rute lalu lintas pelayaran nasional antar pulau serta berbeda dekat dengan pertumbuhan wilayah ibu kota kabupaten kota. Selanjutnya adalah fungsi lalu lintas laut dikelompokkan atas 1. Ruang lalu lintas laut, di mana lokasi tersebut instruksi secara positif diberikan dari pemandu si traffic controller kepada nahkoda. Contoh alur masuk pelabuhan,
Yang kedua itu ada ruang lalu lintas laut, di mana pada lokasi hanya diberikan informasi tentang lalu lintas. Jaringan transportasi laut dalam negeri. Jaringan transportasi laut luar negeri. Jaringan transportasi dalam negeri terdiri dari jaringan transportasi laut utama, menghubungkan antar pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi. Yang B, jaringan transportasi laut pengumpan, yaitu yang menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi distribusi dengan pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi. Di samping itu, jaringan ini juga menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi distribusi. Selanjutnya, berdasarkan sifat pelayanan jaringan, pelayanan transportasi terdiri atas dua. Satu, jaringan pelayanan transportasi laut. Yang kedua, jaringan pelayanan transportasi laut tidak tetap dan tidak terakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Purnama Wulansari. Saya akan membahas sejarah awal mula kapal. Pada zaman purba, manusia menggunakan perahu pertama kali pada zaman Neolitikum, sekitar 10.000 tahun lalu. Kano tertua terbuat dari batang pohon koniferus, menggunakan peralatan batu sederhana. Perahu ini awalnya memiliki fungsi yang terbatas. Perahu ini dapat bergerak di atas air dan digunakan untuk mencari ikan di sungai maupun lepas pantai. Seiring perkembangan zaman, ditemukan kapal yang digunakan untuk menyeberangi laut. Yang kedua, saya akan membahas perkembangan kapal. Kapal berkembang menjadi kapal layar dengan galei atau tempat awak kapal mendayung kapal dalam dua baris, sehingga kapal bisa melaju lebih cepat. Setelah itu, kapal kembali berevolusi, terutama dalam hal ukuran, yang digunakan untuk pergi berlayar dengan tujuan berdagang di negara lain maupun untuk berperang. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Mediterania mengembangkan kapal yang digerakkan dengan dayung. Kapal terus mengalami perkembangan hingga pada revolusi industri yang berlangsung sejak tahun 1760. Dikembangkan kapal uap dan kapal mesin diesel pertama. Sejarah alat transportasi laut tidak hanya berhubungan dengan evolusi kapal, tapi juga beberapa perkembangan lainnya. Perkembangan ini mencakup navigasi, oceanografi, atau studi tentang fisik dan biologis laut, kartografi atau studi dan praktik pembuatan peta, serta hidrografi yang berkaitan dengan pengukuran dan deskripsi laut. Yang ketiga adalah jenis-jenis kapal. Kapal digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, kapal berdasarkan bahan membuatnya, yaitu kapal kayu, kapal fiberglass, kapal ferrosemen, dan kapal baja. Yang kedua, kapal berdasarkan alat penggeraknya, yaitu kapal layar, kapal penggerak paddle wheel, kapal penggerak jet propulsion, dan kapal penggerak propeller atau baling-baling. Yang ketiga, kapal berdasarkan alat penggerak utamanya, yaitu mesin uap torak atau steam reciprocating engine, turbin uap, turbin electric drive, gas turbin, dan nuclear engine. Yang keempat, kapal berdasarkan muatan, yaitu kapal barang, kapal pengangkut kayu, kapal muatan cair, kapal peti kemas, kapal muatan curah, kapal pendingin, dan kapal pengangkut ternak. Yang kelima, kapal berdasarkan tugas pekerjaan, yaitu kapal keruk, kapal tunda, kapal ikan, kapal pemadam kebakaran, kapal peneliti, kapal rumah sakit, dan kapal perang. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Nin Kartika dari kelas C Transportasi 2019. Saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana pelabuhan. Yang pertama, fasilitas pelabuhan. Fasilitas pelabuhan
terdiri dari dua macam, yaitu fasilitas bergerak dan tidak bergerak. Fasilitas bergeraknya meliputi kapal dan peralatan bongkar muat. Sedangkan fasilitas tidak bergerak meliputi terminal penumpang, gedung, lapangan penumpukan, alur pelayaran, menara pengawas, dan sebagainya. Berdasarkan wilayah, fasilitas dikelompokkan menjadi fasilitas yang ada di daratan dan di perairan. Yang pertama, fasilitas pelabuhan di wilayah daratan. Fasilitas di wilayah daratan ini dibagi menjadi dua, fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Fasilitas pokok pelabuhan di wilayah daratan, yang pertama ada dermaga. Dermaga adalah suatu bangunan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang akan melakukan bongkar muat, atau bisa juga untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Yang kedua ada gudang lini 1. Gudang lini 1 atau disebut juga transit shed atau deep sea go down. Jadi barang-barang yang ada di dalam ini masih dalam pengawasan bea cukai. Barang-barang yang ada di dalam gudang lini 1. Artinya barang tersebut belum diselesaikan bea masuk dan kewajiban lainnya. Yang ketiga ada lapangan penumpukan lini 1. Jadi lapangan penumpukan lini 1 ini lapangan penumpukan yang terbuka atau biasa disebut open storage. Yang keempat ada terminal penumpang. Terminal itu fasilitas pelabuhan yang terdiri dari kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat. Yang kelima ada terminal peti kemas. Terminal peti kemas ini terminal yang dimana dilakukan pengumpulan peti kemas dari hinterland ataupun pelabuhan lainnya yang selanjutnya diangkut ke tempat tujuan. Yang keenam ada terminal barang potong. Jadi ini terminal serbaguna yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat dari atau ke kapal, baik general kargo, curah cair, curah kering, kontainer dan lainnya. Selanjutnya ada terminal roro. Terminal roro ini roll on, roll off. Jadi terminal yang biasanya digunakan untuk kapal-kapal roro seperti kapal feri dan kapal pengangkut mobil. Selanjutnya ada fasilitas penampungan dan pengolahan limbah. Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah ini merupakan pusat pengelolaan limbah di pelabuhan. Ada fasilitas bunker. Fasilitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan pengisian bahan bakar minyak ke kapal. Ada fasilitas pemadam kebakaran dan ada juga fasilitas gudang bahan bakar berbahaya dan beracun. Selanjutnya, fasilitas penunjang pelabuhan di wilayah daratan. Jadi, fasilitas penunjang antara lain 1. Kawasan perkantoran dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan kepelabuhanan, baik dari sektor kepemerintahan maupun dari sektor industri. Yang kedua, fasilitas pos atau fasilitas pos dan telekomunikasi. Buat apa sih? Jadi buat kayak untuk menghilangkan isolasi daerah terpencil dan daerah baru dibuka. Terus ada fasilitas pariwisata dan perhotelan, ada instalasi air bersih dan listrik dan telekomunikasi. Selanjutnya ada jaringan jalanan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase dan sampah, ada areal pengembangan pelabuhan, ada tempat tunggu kendaraan bermotor, dan kawasan perdagangan bebas. Yang terakhir ada kawasan industri. Nah, selanjutnya kita bahas fasilitas pokok pelabuhan di wilayah perairan. Yang pertama ada alur pelayaran yang berfungsi sebagai area lintasan kapal yang masuk dan keluar dari kolam pelabuhan. Yang kedua ada kolam pelabuhan, tempat di mana kapal dapat labuh dan dengan kedalaman aman sekitar 1,1 draft. Yang ketiga ada penahan gelombang yang berfungsi untuk melindungi daerah perairan dari gangguan gelombang air laut.
Selanjutnya ada mooring buoy yang berfungsi untuk mengikat kapal pada saat labuh agar tidak terjadi pergeseran yang disebabkan oleh angin dan arus gelombang. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Fitria dari Transportasi C. Sini saya akan menjelaskan materi tentang dermaga. Yang pertama yaitu pengertian dermaga. Dermaga adalah suatu bangunan di pelabuhan yang digunakan untuk merapatkan atau menambatkan kapal yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat barang dan menaik turunkan penumpang. Dermaga memiliki peranan yang sangat penting karena harus dapat memenuhi semua aktivitas-aktivitas distribusi fisik di pelabuhan. Di antaranya yang pertama, menaik turunkan penumpang dengan lancar. Yang kedua, mengangkut dan bongkar kargo yang terjamin dengan aman dan lancar. Yang ketiga adalah menghubungkan angkutan dari ke darat atau laut. Yang keempat yaitu merapatkan, menambatkan atau melepaskan kapal. Yang kelima yaitu sebagai tempat penyimpanan yang efektif. Yang keenam adalah gudang. Yang ketujuh, fasilitas yang berhubungan dengan lalu lintas darat. Yang kedua adalah jenis-jenis dermaga. Yang pertama yaitu dermaga barang umum. Adalah dermaga yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang umum atau general cargo ke atas kapal. Yang kedua adalah dermaga peti kemas, yaitu dermaga yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat peti kemas. Bongkar muat peti kemas biasanya menggunakan kren. Yang ketiga adalah dermaga curah. Dermaga curah adalah dermaga yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang curah, biasanya menggunakan roda berjalan. Yang keempat adalah dermaga khusus. Dermaga khusus adalah dermaga yang digunakan untuk barang-barang khusus seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan lain sebagainya. Dermaga marina adalah dermaga yang digunakan untuk kapal pesiar dan speedboat. Dermaga kapal ikan adalah dermaga yang digunakan untuk kapal ikan. Tipe-tipe dermaga. Dermaga memiliki 3 tipe. Yang pertama wharf, yang kedua jetty, yang ketiga pier. Yang wharf itu adalah dermaga yang dibuat sejajar pantai dan dapat diapit oleh garis pantai atau menjorok ke laut. Kalau jetty adalah dermaga yang berada di tengah laut, biasanya dihubungkan dengan jembatan. Kalau pier adalah dermaga yang berada pada garis pantai dan posisinya tegak lurus dengan garis pantai. Terima kasih dan sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.